Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020-3179 yang akan menjelaskan tentang materi soft computing yaitu BI, LSTM, GRU, dan LSTM. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama yaitu LSTM atau Long Short Term Memory Network. Yaitu adalah salah satu memodifikasi dari Recurrent Neural Network atau RNN. Banyak modifikasi dari RNN tersebut, tetapi LSTM merupakan salah satu yang paling populer di antaranya. LSTM hadir untuk melengkapi kekurangan dari RNN yang tidak dapat memprediksi kata berdasarkan informasi lampau yang disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, LSTM mampu mengingat kumpulan informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus menghafal informasi yang tidak lagi relevan. LSTM lebih efisien dalam memproses, memprediksi, sekaligus mengklasifikasikan data berdasarkan urutan waktu tertentu. LSTM digunakan untuk melengkapi kekurangan untuk kekurangan yang ada RNN. Dengan demikian, beberapa lapisan rantai LSTM yaitu ada 3 lapisan, yaitu forget gate, yang mana bertugas untuk melupakan berbagai informasi yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak diperlukan sebuah sistem, sehingga hanya menampilkan informasi yang terbaru saja. Lalu ada input gate, yang bertugas untuk memasukkan informasi yang berguna dan mendukung keakuratan data yang serta menambahkan informasi yang sebelumnya telah diseleksi terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah output gate, yang menjadi gerbang terakhir untuk bisa menghasilkan data yang akurat dan konkret. Jadi pada LSTM ini, mereka menggunakan data yang terbaru serta memilah data yang lama, dan apabila data tersebut tidak bisa digunakan lagi, mereka akan membuangnya. Lalu ada Get Recurrent Unit atau GRU, yang merupakan setiap recurrent unit yang dapat menangkap dependencies dalam skala waktu yang berbeda secara adaptif, yang mana dalam GRU mempunyai 2 komponen dan 2 gate, yaitu reset gate yang menentukan bagaimana gabungan input baru dan update gate menentukan informasi yang terdahulu tersimpan. Jadi pada GRU ini informasinya itu bisa menggunakan informasi lama yang telah dipilah terlebih dahulu, dan bisa juga menggunakan informasi terbaru. Lalu Bidirectional Long Short Term Memory Neural Network atau BLSTM, yang merupakan arsitektur jaringan rekurensi atau RNN yang sering digunakan dalam pemrosesan data yang berurut seperti teks atau audio, yang memungkinkan jaringan saraf untuk mengakses konteks masa lalu dan masa depan dari suatu urutan data, sehingga dapat mengenali pola yang lebih kompleks dan memperbaiki keterbatasan jaringan LSTM konvensional. Jadi pada BI LSTM ini menggunakan data yang berurut mulai dari masa lalu hingga masa depan, sehingga pola data tersebut bisa ditentukan oleh BI LSTM. Apa saja sih perbedaan LSTM, GRU, dan BI LSTM? Jadi intinya perbedaan utama LSTM dan GRU adalah kompleksitas dan jumlah parameter yang digunakan. Dengan GRU memiliki jumlah parameter yang lebih sedikit. Sedangkan perbedaan utama antara LSTM, GRU, dan BI LSTM adalah kemampuan BI LSTM memanfaatkan informasi dari kedua arah urutan data. BI LSTM menggabungkan informasi kontekstual dari masa lalu dan masa depan, sementara LSTM dan GRU hanya mengoperasikan urutan data dari satu arah. Pemilihan arsitektur yang tepat tergantung pada tugas dan data yang sedang dihadapi. Jadi inti perbedaannya itu adalah BI LSTM itu bisa menggunakan berbagai data dari masa depan atau dari masa lampau, sedangkan LSTM dan GRU hanya bisa menggunakan data satu arah, yaitu hanya dari masa lalu atau hanya dari masa depan. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan LSTM? Kelebihannya itu adalah LSTM mampu memodalkan urutan kronologis dan dispensasi jarak jauh, cenderung lebih baik dari masalah memori pendek karena adanya memodifikasi formula pada memori internal. Lalu kelemahannya adalah terjadi peningkatan kompleksitas komputasi dibandingkan dengan RNN. Memori yang dibutuhkan itu sangat tinggi daripada RNN konvensional karena ada beberapa memory cell. Lalu cenderung terjadi pada masalah overfitting. Lalu pada GRU kelebihan dan kekurangannya adalah komputasinya lebih efisien karena GRU memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan LSTM. Bisa mengatasi masalah gradien yang melemah atau bahkan sudah menghilang. GRU bisa mengingat data dengan jumlah data panjang dan banyaknya data. Performa yang bagus dalam tugas yang sederhana dan mudah. Kekurangannya adalah keterbatasan dalam memodalkan hubungan yang lebih kompleks,
belum bisa memaksimalkan dispensasi jarak jauh, keterbatasan dalam interoperabilitas. Lalu kelebihan kekurangan BI LSTM. Kelebihannya adalah konteks data baru dan data lama memiliki pemahaman yang lebih baik, memprediksinya lebih baik dengan memanfaatkan pola data, pekerjaan terus terurut dan efisien, fleksibel dalam pengerjaan tugas dan data terurut. Kekurangannya adalah biaya komputasinya itu sangat mahal, kelemahan dalam menyelesaikan urutan data yang panjang, keterbatasan dalam penggunaan memori karena menggunakan memori yang sangat besar. Lalu, contoh mode terbaik dalam memprediksi tenaga angin pada LSTM, GRU, dan BI LSTM. Dalam memilih mode terbaik untuk prediksi angin, penting untuk menguji dan membandingkan performa berbagai mode termasuk LSTM, GRU, dan BI LSTM. Menggunakan data yang relevan, hal ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan tepat dengan mempertimbangkan keperluan aspek yang dapat pengambilan keputusan pada metode yang digunakan. Pada materi soft computing BI, STM, GRU, dan LSTM hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.